Astagfirullah, Nek. Saya kira apa? Saya kaget loh, Nek. Sesuci, jangan kau gunakan hijab itu untuk pajangan. Kau tidak pantas menggunakannya. Maksud Nenek apa ya? Aku ini emang suka berhijab kok, Nek. Kamu gak lihat saya bawa apa? Kamu gak penasaran rambut ini berasal dari mana? Ya, dari kepala Nenek lah. Oh iya, kok Nenek bisa botak sebelah gitu, Nek? Kenapa? Nenek tumor. Nama indah itu ada di orang yang salah. Seharusnya kamu bukan Fatimah, tapi bajing. Ya, mau bercermin berapa kali pun, lu tetap kelihatan cantik. Udahlah, simpen aja tuh cermin. Rambut lu itu bagus, cocok juga buat lu. Masa sih? Padahal gua ragu banget sama model rambut ini. Takut gak cocok di gua. Kata siapa? Lu cantik banget, Ji. Gua suka sama rambut lu yang sekarang. Aura si Pela aja langsung beda. Kalian ke salon barengan ya? Iya dong, kita ini kalau ke salon suka berdua. Gak mungkin ajak Fatimah lah, dia kan berhijab. Jia sama Pela selalu dipuji cantik sama Dio, sama anak-anak lain juga. Coba deh kalau aku ngedeket. Dio sama cowok-cowok yang lain diem aja. Selamat pagi Fatimah. Masya Allah, tabarakallah. Tumben baru datang. Biasanya datang paling pagi. Tuh kan, aku nggak dibilang cantik. Susah ya puji aku cantik sekali aja. Iya nih, kesiangan dikit. Oh gitu. Pulang sekolah jangan pergi dulu ya. Gua mau potbar sama gadis cantik ini. Siap, atur tempat aja. Lu juga ya. Gua mau pamerin ke mama. Kalau di kelas gua ada cewek cantik yang rambutnya indah banget. Iya, nanti chat aja mau janjian di mana. Di sini ada aku. Apa cowok-cowok di kelas ini nggak lihat aku ya? Apa mereka juga nggak sudi ngasih pujian buat aku? Nih guys, ini foto aku pas aku pakai hijab. Dan inilah aku yang sekarang. Gimana? Kalian penasaran gak rahasia rambut halus aku? Apa aku lakuin cara ini juga ya? Aku tahu, dulu pas aku mau berhijab itu susah banget. Tapi aku nggak mau kalau aku terus diasingkan kayak gini. Tapi mereka kaget gak ya? Aku yang dikenal alim dari zaman SMP, tiba-tiba lepas hijab. Ah, biarin aja deh. Aku harus lepas hijab ini. Aku minder. Aku mau dapat perhatian sama pujian juga. Aku gak mau dianggap biasa aja. Main yuk, gua ada tempat baru buat kita nongkrong nih. Kas, kebetulan gua baru beli baju baru nih. Jadi mau gua pakai, hahaha. Ini adalah saat yang tepat. Aku lepas malam ini aja. Di tempat itu pasti banyak cowok-cowok ganteng. Dan mereka bakal puji aku. Ini adalah aku yang sebenarnya. Aku, Fatimah, rela lepas hijab demi pujian cantik itu. Malam ini aku akan buktikan. Aku akan mendapatkan perhatian dan pujian itu. Ya, kata gua sih itu cermin buang aja. Lu udah cantik. Mau bercermin pakai gaya apapun, kecantikan lu tetap sama. Mulai. Dasar buaya darat lu, Dio. Emang gak capek ngasih pujian ke Jia? Enggak dong. Malahan kasih pujian ke Jia itu bikin gua candu. Haha. Dio, mungkin kamu masih bisa puji Jia cantik. Tapi setelah aku datang ke sana, kamu pasti bakal puji aku. Hai guys, maaf ya nunggu lama. Soalnya di malam ini taksi agak susah. Fatimah, ini lu? What? Tunggu. Sejak kapan lu berani buka hijab? Gak usah kaget gitu Ji. Kayak gak pernah lihat gue buka hijab aja. Kita temenan udah dari lama kan? Tapi nggak di ruang terbuka gini, Pat. Ini pertama kali bagi lu. Gak usah berlebihan gitu. Aku pantas mengekspresikan diri aku kan? Kiu cantik, belum minta nomor WA-nya gak? Baru kali ini ada beda dari nyasar di warkop. Sayang banget kalau nggak digodain. Boleh, tunggu ya. Nih, udah aku catat ya. Balas aku ya, kita sleep call. Muah. Fatimah, lu cantik banget gila. Rambut hitam lu udah indah banget. Mata gua sampai gak kedip loh. Jia sama Pela pasti iri sama aku karena posisi mereka bakal aku geser. Tunggu aja, kalian berdua bakal kalah saing. Wah, aku beneran dapat pujian itu ya. Aku dibilang cantik sama Dio, sama beberapa cowok juga. Ini bukan mimpi kan? Aku berhasil dapat perhatian sama pujian itu. Posting di IG siapa tahu ada cowok yang nyantol. Haha. Fatimah, kenapa baju kamu kayak gini, nak? Kapan kamu beli baju ini?
Aku beli baju ini di online, Bu. Aku pakai pas tidur aja kok. Aku nggak bakal berani pakai keluar rumah. Syukurlah, ibu kira kamu mau keluar pakai baju itu. Ingat ya, jangan umbar aurat kamu, apalagi memperlihatkan rambut kamu ke lawan jenis. Itu dosa paling besar yang sering dilakukan kaum Hawa. Tidur, ini udah malam. Hah, untung aja ibu langsung percaya. Coba kalau enggak, bisa-bisa kena nasihat panjang lebar nih. Tinggal tidur aja nggak sih? Besok baru deh lihat komen followers aku. Hahaha. Guys, kalian ngerasa bingung nggak? Fatimah yang kita kenal anak alim, lemah lembut, dan tertutup itu tiba-tiba lepas hijab. Pasti ada sesuatu nggak sih? Udah pasti tuh. Tapi apa ya? Woi, lu berdua lagi apa sih? Yo, lihat Fatimah yang cantik loh. Kalian nggak tahu ya? Dia baru aja upload foto dengan pose centil dan rambut hitam indah. Yang terurai itu. Cewek kalau udah lepas hijab, beda ya auranya. Lu berdua aneh tau nggak? Giliran dia lepas hijab, kalian malah ngasih perhatian sama pujian. Harusnya pujian itu dapat ketika dia menutup auratnya. Kalau kayak gini, kalian sama aja ngasih panggung. Kan apa yang aku bilang, Vela sama Jay itu nggak suka aku ada di atas dia. Oh my god, ini lucu banget sih. Kalian berdua nggak boleh kasih panggung. Kita harus puji Fatimah ketika pakai hijab. Kita harus mengembalikan Fatimah yang dulu. Kalau Bu Intan tahu, pasti dia kecewa banget. Bener juga ya, kita harus bisa ngembaliin Fatimah yang dulu. Kita nasihatin Fatimah semampu mungkin. Aku bener-bener jadi pusat perhatian. Mata mereka aja bisa berubah gitu. Udah aku baca komen postingan aku aja. Ih kakak cantik banget Ci. Bidadari turun dari mana ini? Mbak mau gak jadi istri saya? Mata Allah, rambutnya bagus banget. Posting lagi nggak sih? Banyak yang suka nih. Fatimah yang dulunya Masya Allah Tabarakallah, tapi sekarang kayak cabe-cabean. Yuk balik lagi ke jalan yang benar. Emangnya kenapa sih kalau aku buka hijab? Ini hak aku dong. Orang mau cantik kok dilarang. Bro berpikir dengan dia melepas hijab terlihat cantik. Enggak Fatimah, kecantikan lu itu ada di hijab lu. Enggak, dulu pas aku pakai hijab, semua cowok di sekolah ini anggap aku biasa aja. Tapi sekarang mereka terus muji aku. Asal kalian tahu ya, aku itu minder. Aku juga butuh kata cantik dalam hidup aku. Fatimah, yang dikatain dia sama Vela itu bener kok. Lu lebih cantik kalau lu ketutup. Bohong, itu semua bohong Dio. Kamu bilang aku cantik setelah aku lepas hijab Dio. Dasar munafik. Fatimah benar-benar berubah hanya karena minder dan pengen dibilang cantik. Dia rela lepas hijab. Astagfirullah Nek. Saya kira apa? Saya kaget loh Nek. Sesuci, jangan kau gunakan hijab itu untuk pajangan. Kau tidak pantas menggunakannya. Maksud nenek apa ya? Aku ini emang suka berhijab kok Nek. Kamu gak lihat saya bawa apa? Kamu gak penasaran rambut ini berasal dari mana? Ya dari kepala nenek lah. Oh iya, kok nenek bisa botak sebelah gitu Nek? Kenapa? Nenek tumor. Nama indah itu ada di orang yang salah. Seharusnya kamu bukan Fatimah, tapi Bajigur. Enak aja, Fatimah itu nama cantik buat aku. Bisa-bisanya nenek ngomong kayak gitu. Fatimah, kamu lagi ngobrol sama siapa? Kok kayak marah-marah gitu? Nek, loh, tadi ada nenek-nenek Bu. Dia hina aku. Mana? Gak ada siapa-siapa ah. Aneh banget, tuh nenek udah tua. Tapi kok jalannya cepet banget ya? Harusnya kayak kura-kura dong. Ah, aku lupa nenek tadi udah pergi Bu. Yuk kita pulang Bu. Ayo, fokus ke depan. Jangan ada yang ngobrol ya. So, siapa yang menjawab pertanyaan singkat ini? Oke, kalau nggak ada yang bisa jawab, biar bapak aja yang jawab. Wanita cantik itu yang menutup auratnya, karena dia paham bahwa tubuhnya bukan untuk dikonsumsi publik. Bapak ulangi sekali lagi ya. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang menutup auratnya dan menjadikan malu sebagai tamengnya. Bukannya malah sengaja buka hijab untuk pamer rambut atau pengen dipuji cantik. Itu salah ya anak-anakku, jangan kayak gitu. Kenapa mereka natap ke arah aku sih? Sungguh mulia dan sungguh suci jika ada wanita yang memakai hijab. Kecantikan mereka tiada tara, tiada bandingnya. Kecantikan mereka benar-benar alami. Pak Guru, saya OTW pakai hijab supaya kecantikan saya semakin bertambah. Boleh itu. Bapak lebih senang anak-anak di kelas ini pakai hijab semua. Pasti kelas ini jadi adem. Pelajaran kali ini benar-benar kayak nyudutin aku. Tapi aku gak peduli, karena pujian akan terus datang ke aku.
Gua harap setelah Pak Guru jelasin ini, lu bisa sadar lagi, Pat. Kecantikan bukan karena lu gak pakai hijab, tapi kecantikan itu simbol dari perilaku lu sendiri, Pat. Semua mata langsung tertuju ke aku. Tapi ya itu kenyataannya. Cuma nggak harus aku juga dong. Anak-anak yang lain masih banyak, hei. Oh iya, aku kan mau pulang. Aku harus pakai hijab dulu. Aduh, kok anginnya kenceng banget ya? Perasaan di gang ini jarang deh ada angin kenceng gini. Hah? Itu rambut apa? Kok rambutnya bisa gerak sih? Lepasin! Tolong aku! Tolong! Kalau rambut yang kau banggakan, dia rambut juga yang menelanmu. Suara siapa itu? Aduh, tolong aku! Tubuh aku terlilit rambut aneh ini. Kenapa setiap aku bergerak rambut aneh ini selalu bertambah banyak? Apa ini hukuman buat aku ya? Karena aku udah rela lepas hijab. Tadi itu suara Fatima. Kemana dia? Perasaan suara teriakan dia belum lama deh. Ini rambut siapa? Kok bisa berteriakan di gang sih? Jangan-jangan... Aku di mana? Kenapa aku bisa ada di sini? Nenek, kenapa nenek bisa ada di sini? Rambutku yang membawamu ke sini, Fatima. Saya kan udah kasih kamu spoiler. Masa kamu gak sadar sih? Spoiler? Apa rambut yang ada di tempurung kepala itu ada hubungannya? Iya, akhirnya kamu sadar juga. Gak akan ada yang tahu kemana kamu pergi, Fatima. Hanya saya yang mengetahuinya. Nikmatilah ajaib ini, Fatima. Kamu menghancurkan diri kamu sendiri hanya untuk pujian sesaat itu. Pujian yang kamu inginkan tidak akan membawamu ke surga. Menghilanglah karena rambutmu sendiri. Dan nikmatilah pujian-pujian murah itu. Intan, rambut-rambut macam itu masih ada di gang. Saya sengaja ngambil beberapa helai untuk ibu. Takutnya itu rambut Fatima. Pak Guru, apa Bapak nggak nemuin alat-alat sekolah Fatima? Bisa aja ada yang jatuh, Pak. Maaf Bu, kemarin itu saya cuma dengar suara teriakan Fatima dan beberapa helai rambut itu. Ya Allah, nak, kamu kemana, nak? Jangan tinggalin ibu, nak. Bu Intan, maaf sebelumnya Bu. Selama beberapa hari ini Fatima lepas hijab. Pas saya tanya teman-teman lain, tanya alasan dia lepas hijab, bener-bener gak masuk akal Bu. Ya Allah, jadi alasan dia beli baju terbuka karena itu. Fatima ngakunya buat dipakai tidur, Jia. Bukan Bu, baju-baju itu dipakai buat main. Fatima merasa minder karena dia nggak pernah dipuji cantik Bu. Ya Allah Fatima, kenapa kamu sampai segitunya nak? Lu lihat kan Fatima, selain mendatangkan dosa buat diri lu sendiri, lu juga nyakitin hati ibu lu. Gimana, lu sekarang udah puas ha? Fatima, kamu tenang ya nak. Ibu gak bisa nemuin jejak kamu. Hanya doa-doa yang bisa ibu panjatkan. Pat, ini alasan gua minta lu pakai hijab lagi. Tapi lu gak mau dengerin gua. Tenang ya, jangan ganggu orang-orang lewat di gang ini. Pat, gua marah banget sama lu. Karena demi pujian panah itu, lu rela menjual kehormatan lu. Dan sekarang lu udah kena batunya, Pat. Gia, Pela, ibu harap kalian dapat hidayah ya. Tutup aurat kalian, jangan perlihatkan seperti ini. Doain ya Bu, saya sama Pela lagi berusaha. Semoga hidayah itu datang lebih cepat. Amin. Yuk kita pulang, ini udah malam. Ini adalah gang rambut. Kalau kalian lihat aku di gang ini, jangan lupa tolongin aku ya.